Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda Sholih dan Sholihah, insya Allah hari ini kita akan mendengarkan kisah Nabi Daud alaihi salam. Tapi sebelumnya, Bu Guru mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat materi pada pekan yang lalu? Iya, hebat sekali. Pada pekan yang lalu kita sudah mempelajari tentang sifat zalim dan dendam. Apa itu sifat zalim dan dendam? Sifat zalim dan dendam merupakan salah satu sifat tercela yang harus kita jauhi. Nah, Rasulullah SAW melarang kita berbuat zalim dan berperilaku dendam kepada sesama manusia. Ananda Sholih dan Sholihah, siapa yang sudah penasaran mendengar cerita tentang Nabi Daud? Masya Allah, semangat sekali. Nah, sekarang boleh didengarkan ya. Nabi Daud adalah putra dari Yesa. Ia dan ayahnya termasuk keturunan Bani Israel. Mereka tinggal di Betulahmi atau Bethlehem di negeri Palestina. Pada masa itu, Ananda Sholih dan Sholihah, ada dua raja. Yang pertama adalah rajanya Bani Israel, yaitu Raja Talut. Dan yang satu lagi adalah seorang raja yang sangat bengis dan kejam. Namanya adalah Jalut. Nah, Ananda Sholih dan Sholihah, siapa ya nama raja yang kejam tadi? Iya, namanya adalah Raja Jalut. Karena kezaliman Raja Jalut yang sangat merajalela, maka orang-orang Bani Israel pun melakukan perlawanan terhadapnya. Pada masa peperangan itu, Nabi Daud alaihi salam masih anak-anak Ananda Sholih dan Sholihah. Tapi meskipun begitu, ayahnya menyuruhnya agar ikut berperang, sebagaimana dua saudaranya. Pasukan Talut pun berangkat ke medan perang. Nabi Daud kecil membawa 5 buah batu dan seutas cambuk untuk mengusir anjing. Nah, ketika melewati sungai, Raja Talut berpesan kepada pasukannya, "Hai pasukanku, kalian hanya boleh minum seteguk air saja." Namun ketika itu, para pasukan tadi tidak mau menuruti perintah Raja Talut. Mereka meminum air sungai secara berlebihan, sehingga mereka sudah tidak kuat dan takut pergi berperang. Akhirnya, yang melanjutkan perjalanan hanyalah pasukan yang beriman dan mau mentaati nasihat Talut. Peperangan pun pecah antara kedua pasukan. Raja Jalut maju ke depan pasukan. Dengan angkuhnya Ananda Sholih dan Sholihah, ia menantang duel. Lalu Nabi Daud yang kecil pun tampil ke depan. Dia ingin meladeni tantangan Raja Jalut. Namun, apa yang terjadi? Raja Jalut malah tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena ia melihat anak kecil yang ingin menghadapi dirinya. Nabi Daud tidaklah berkecil hati. Keduanya pun bertarung. Nabi Daud mengayunkan cambuknya sehingga melilit leher Jalut. Kemudian raja itu pun terpelanting dari atas kudanya. Setelah itu, Ananda Sholih dan Sholihah, Nabi Daud langsung melontarkan batu-batu yang dibawanya tadi hingga mengenai kedua mata Raja Jalut. Melihat Raja Jalut tak berdaya, Nabi Daud pun langsung mengambil pedang raja itu lalu membunuhnya. Seketika itu matilah raja yang kejam dan zalim itu. Pasukan Raja Talut bergembira atas kemenangan itu. Mereka bahkan kagum akan keberanian Nabi Daud. Sejak saat itu, Talut menjadi raja yang bijaksana bagi Bani Israel hingga akhir hayatnya. Dan setelah Raja Talut meninggal dunia, ia digantikan oleh Nabi Daud alaihi salam. Nah, setelah sekian lama waktu berlalu, Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul utusannya. Tujuannya untuk membimbing Bani Israel agar beribadah kepada Allah semata. Nabi Daud diberi wahyu oleh Allah berupa kitab suci Zabur. Dari kisah Nabi Daud alaihissalam, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya, kebatilan pasti akan dikalahkan oleh kebenaran. Jangan pernah takut untuk menegakkan kebenaran, karena Allah selalu berpihak pada yang benar. Perintah pemimpin haruslah ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dan yang terakhir, agama Islam harus diperjuangkan dengan cara yang benar dan penuh keberanian. Demikianlah materi kita hari ini, semoga dapat memberikan manfaat.
Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi